Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat salam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang sehingga berjumpa dengan Ramadan kali ini, dan insya Allah nantinya kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar yang insya Allah kita mohon kepada Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, menjelang berbuka puasa, marilah kita sejenak untuk mengkaji, mengkupas, meskipun tidak sampai tuntas dan kandas, karena memang waktunya terbatas, yaitu seputar tentang menyantuni anak yatim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku nantinya bersama dengan anak yatim seperti ini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga, sambil beliau mengisyaratkan kedua jari tangan beliau seperti ini, jari tengah dengan jari telunjuknya seperti itu nantinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin dimanapun berada yang Allah rahmati, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menyantuni, yang menyayangi anak-anak yatim di sekitar kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian banyak juga para imam-imam, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, lahir dalam keadaan yatim. Tapi yatim bukanlah suatu perkara untuk mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada manusia, ketika ada orang yang menyantuni, membantu anak yatim, menyekolahkan anak yatim, memberikan uang belanja kepada anak yatim, maka sesungguhnya hartanya bukanlah berkurang. Bukan dia sebenarnya yang membantu anak yatim, kan tetapi sesungguhnya dia membantu dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yassara an muksirin, siapa yang membantu kesulitan seseorang, siapa yang membantu kesulitan seseorang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan membantu dia, Allah akan tolong dia di hari kiamat nantinya. Saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini mengeluarkan uang kita untuk membantu anak yatim, maka sesungguhnya saat itu kita telah menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi,
bahwa setiap orang nantinya di padang mahsyar akan bergantung di bawah sedekahnya. Lantas ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukan beliau? Ya Rasulullah, hati saya ini keras ya Rasulullah. Hati ini saya keras. Bagaimana cara melunakkannya ya Rasulullah? Bagaimana cara melunakkannya? Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Lantas apa cara untuk melunakkan hatinya? Rasulullah memberikan dua cara. Yang pertama adalah at'imil masakin. Berikan makanan kepada orang-orang miskin. Berikan makanan kepada orang miskin. Berapa banyak orang yang miskin di kampung di sekitar kita, tetangga kita. Maka berikanlah makanan kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pengurus masjid yang memberikan program, memberikan makanan gratis kepada jemaah, kepada orang miskin, kepada siapapun, maka itu salah satu cara untuk melunakkan hati. Kemudian yang kedua adalah wamsah ra'sal yatim. Sapulah kepala anak yatim. Sapulah kepala anak yatim. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang merasa hatinya keras. Kalau kerasnya batu bisa dibelah, bisa dihancurkan, bisa dilubangi oleh tetesan air. Apapun yang keras, tapi kalau hati yang keras apakah obatnya? Yang pertama kata Rasul, at'imil masakin, berikan makanan kepada fakir miskin. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim, sapulah kepala anak-anak yatim. Apabila kita merasa hati ini keras, maka santunilah anak yatim. Sapulah kepala anak yatim. Berapa helai rambut yang didapati oleh tangan kita ini, maka akan diberikan Allah setiap helai rambutnya hasanat. Banyak kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat dimanapun berada, semoga kita semua dapat mencintai, menyantuni anak-anak yatim di dimanapun berada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu semua, kalau seandainya kita tidak menyantuni anak yatim, apakah kita tidak mendapat surga? Orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini dengan Rasulullah. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak menyantuni anak yatim? Tidak masuk surga? Bukan begitu. Tapi bagaimana? Bukankah kita telah membaca firman Allah Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim, orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini orang-orang yang mau menyantuni anak yatim, yang peduli dengan anak yatim. Dan terakhir adalah semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita menyantuni anak yatim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.